Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat semua mahasiswaku. Nah, kali ini kita ketemu lagi di bab 3. Bab selanjutnya itu kita membahas tentang kinerja perusahaan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang mindset sebagai entrepreneur dalam pengelola keuangan. Nah, jadi teman-teman di sini sudah punya pemikiran tentang bagaimana ketika nanti saya mengelola keuangan. Nah, untuk bab selanjutnya ini, apa sebenarnya yang kita harus ketahui tentang kinerja perusahaan? Nah, di sini sudah mulai kita mengupas sebenarnya apa yang menjadi acuan atau menjadi tolak ukur dalam kinerja perusahaan. Nah, target pembelajaran kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana memahami tentang laporan keuangan, pengelolaan keuangan, penggolongan biaya, dan bagaimana mengukur kinerja perusahaan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, alat ukur kinerja perusahaan itu bukan berarti kita membuat laporan keuangannya. Tidak, tapi ada laporan keuangan, kemudian kita akan ukur bagaimana kinerjanya. Nah, teman-teman di sini harus sudah mulai ya mengenal dulu tentang laporan keuangan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam laporan keuangan? Nah, kalau udah bayangkan laporan keuangan, pasti di pikirannya sudah ada aktiva, ada pasiva. Nah, apa sih kepentingan dalam melihat laporan keuangan ini? Jadi laporan itu berisi informasi keuangan, informasi tentang apa saja yang dilakukan atau aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang melibatkan siapa? Pihak-pihak yang berkepentingan. Saya bilang sama teman-teman semua bahwa kita sebagai manajer keuangan atau sebagai staf keuangan atau sebagai pembuat kebijakan dalam keuangan itu harus mempertimbangkan apa saja yang ada di laporan keuangan. Nah, bagaimana awal mulanya informasi keuangan itu kita dapatkan? Nah, informasi keuangan itu akan kita dapatkan dari penyajian laporan keuangan yang baik, sehingga kita mampu membuat suatu keputusan gitu. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu merupakan output ya dari proses akuntansi. Nah, mahasiswa yang akuntansi pastinya udah paham awal mula sampai terjadinya laporan keuangan itu bagaimana. Awal mulanya harus ngapain udah paham. Yang untuk manajemen juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga akan paham bagaimana prosesnya. Tapi untuk manajemen keuangan kita sudah menyajikan ada laporan keuangan yang sudah jadi. Nah, analisis laporan keuangan ini adalah financial statement analysis. Analisis yang digunakan untuk menguji ya angka-angka akuntansi, tren akuntansi dalam periode waktu tertentu. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ngapain sih kita melakukan analisis laporan keuangan? Nah, mengapa dilakukan? Poin pertama adalah menilai kondisi. Jadi kalau kita nggak tahu ya, ini kondisi keuangan perusahaan seperti apa, kemudian beberapa tahun yang lalu itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, masa sekarang seperti apa, kemudian diprediksi ke depan itu seperti apa. Nah, makanya kalau kita nggak mengetahui hal tersebut, nah akan kita mengalami kesulitan. Sehingga ketika pemangku kebijakan itu membuat suatu keputusan, dia menilai kekuatannya ada di mana ini, kemudian kelemahannya ada di mana ini. Oke, jadi kita harus paham dulu sebenarnya analisis laporan keuangan yang seperti apa yang harus kita ketahui. Jadi, laporan keuangan yang kita ketahui di sini adalah bagaimana itu neraca. Jadi neraca ini adalah laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Ketiga adalah perubahan modal, kemudian ada arus kas. Oke, saya akan membahas lebih lanjut tentang sebenarnya bagaimana sih bentuk dari laporan keuangan ini di subbab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.